dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Jesus. Bersembah Tuhan. Oh, kami sembah Hadirat-Mu penuhi kami, oh, Jesus. penuhi kami. Oh, hadirat-Mu, Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami perlu hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau sungguh baik. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan ya. Haleluya, Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Engkau sungguh indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Oke, kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat kepadamu, Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Yang cinta Tuhan katakan bersama. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi sama-sama. Untuk nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang dulu ditetapkan. Aku muliakan dan kuagukan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang dulu ditetapkan. Aku muliakan dan kuagukan. Kaulah yang disembah. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mari yang cinta Tuhan katakan, aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi sama-sama. Aku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang dulu ditetapkan. Aku muliakan dan kuagukan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang dulu ditetapkan. Aku muliakan dan kuagukan. Kaulah yang disembah. Yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus, amin. Dan kami mau seperti Yesus malam hari ini, dalam setiap kehidupan kami, Aktivitas gokil. saya Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat mengasihi kami semua. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, katakan amin. Bahwa kami lebih dekat dan semakin dekat lagi kepada Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Bagaikan bencana
siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Oh, ku mau sepertimu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Aku mau sepertimu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kami ada di tangan-Mu, Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari bersama katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya, Yesus. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Oh, haleluya. Engkaulah yang ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu, haleluya, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ini doa kami, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu, seperti Yesus di dalam segenap jalanku. Ku mau seperti Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan ya di malam hari ini. Oke, selamat datang teman-teman semua. Pak Frans Angki sudah bersama kita pada malam hari ini. Oke. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan akan dinaikkan oleh Bapak Frans Emerin dari Kota Bekasi, dan nanti Ibu Nini Herawati dari Surabaya akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Oke, silakan Pak Frans Angki menaikkan doa terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan puji syukur kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan Bapa di surga, malam hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu
akan memuji dan membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian yang Bapa sediakan bagi kami, Ya melalui firman Yesus. yang Bapa sediakan bagi kami, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi kami dari pagi hingga malam hari ini, Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas waktu yang Bapa telah berikan bagi hamba, Tuhan, Ya, amin. boleh berkumpul bersama para teman-teman hamba, ya Tuhan Yesus. Ya, Mana tadi Bapak tahu hamba berada di Jakarta, Tuhan, dan hamba datang tepat pada waktunya untuk beribadah bersama-sama para teman-teman di sini, Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, ya Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami semua, ya Bapa. Sertai kami dalam ibadah ini, ya Tuhan. mari Tuhan. Urapi kami semua di sini, Tuhan Yesus. Urapi Bapak John Serbunan bersama Ya keluarga. Yesus. Urapi dia yang akan membawakan firman-Mu ini, ya Tuhan. Berikanlah hikmat dan kebijakan bagi dia, Tuhan. Ya Yesus. Untuk menerjemahkan akan firman-Mu ini, ya Bapa. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengar akan firman-Mu ini, Tuhan, Bapa mau mengampuni kami dengan segala Ya, dosa yang kami lakukan sepanjang hari ini, ya Tuhan Yesus, melalui lidah, hati, batin kami, ya Bapa. Ya Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan Yesus. Supaya Amin. kami berlayak di hadapan-Mu malam hari ini, saat ini, Tuhan Yesus. Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami, ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sudah dinaikkan oleh Bapak Frans Angkikwara Emerin dari Kota Bekasi. Ya, Tuhan memberkati Pak Frans. Terima kasih, Pak Puji John. Tuhan. Baik, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Oke, kita akan lihat ya. Ya, sebuah tema Alkitab kita di malam hari ini adalah Tuhan masih menolong. Siapa percaya bahwa Tuhan masih menolong kita sampai hari ini? Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Dan untuk kita akan lihat nats Alkitab kita ya. Pada malam hari ini kita akan lihat dulu Yesaya pasalnya yang ke-41, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13 ya. Kita akan lihat ayat ini, saudaraku. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dan kemudian ayat yang ke-11. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Oke, mari kita akan lihat ya. Yesaya 41 ayat 10 kita akan lihat dulu pada malam hari ini. Apakah benar Tuhan masih menolong? Ternyata iya, masih. Haleluya. Oke, kita akan sama-sama lihat. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dan kemudian kita lihat ayat 11. Ya, baiklah kepada sahabat kita kekasih Tuhan, sebelum kita nanti kembali kepada host kita, Ibu Meli Hukum, Bapak Frans Angki, silakan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya untuk kita semua pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Yesaya 41 ayat yang 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ayat yang ke-13. Kita lompat ayat 13 ya. 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Akulah yang menolong engkau. Tuhan tahu kalau suamimu tidak bisa menolongmu, Tuhan yang menolongmu. Amin. Tuhan tahu kalau istrimu tidak bisa menolongmu, Tuhanlah yang menolongmu. Tuhan tahu kalau dokter tidak bisa menolong menyembuhkan penyakitmu, Tuhanlah dokter yang ajaib yang menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin. Kalau Tuhan tahu bahwa anakmu tidak bisa menolongmu, orang tua tidak bisa menolongmu, Tuhanlah yang menolongmu. Amin. Akulah yang menolong engkau. Jadi hari ini kita bicara tentang saudaraku ya. Tuhan masih menolong saudaraku. Nah, untuk kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, mari kita akan sama-sama lihat pada malam hari ini saudaraku ya. Kita akan lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 22 sampai 23. Tentu saja dari ayat-ayat tersebut saudaraku, Kisah Rasul 4 ayat 22 sampai 23, saudara-saudara terkasih Tuhan,
maka kita akan dapati, saudaraku, ada 3 selaku kebenaran tentang orang yang mengetahui Tuhan masih menolong itu siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang yang bersandar. Katakan bersandar ya. Dia bersandar pada kuasa Tuhan yang sembuhkan orang sakit oleh mujizat itu. Mari kita lihat dulu dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul 4 ayat 22. 22 ya. 22. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih daripada 40 tahun umurnya. Demikian. Amin. Sebagaimana kita sudah membahas, saudara-saudaraku, di ayat-ayat sebelumnya menceritakan ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya sampai dia sudah besar, sampai dia dewasa, saudaraku. Dia masih dalam keadaan lumpuh, saudaraku. Tapi pada saat Petrus dan Yohanes, murid Yesus, ketemu dengan dia yang lumpuh ini, Petrus berkata, lihatlah pada kami, emas dan perak tidak aku punya, tapi apa yang aku punya demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Dan benar seketika itu juga orang lumpuh langsung berdiri dan berjalan, saudaraku ya. Dan mari kita lihat, saudaraku, bahwa Tuhan masih menolong, saudaraku, bagi seorang yang benar-benar dalam pergumulan, baik masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah bisnis, pekerjaan, karir, masalah hubungan-hubungan yang sedang terganggu. Tuhan masih menolong, saudara-saudara sekalian ya. Kalau orang lain ditolong Tuhan, engkau juga pasti ditolong Tuhan. Nah, untuk itu bagaimana supaya engkau bisa selaku mengerti bahwa Tuhan masih menolong? Maka yang pertama, orang yang mengetahui bahwa Tuhan masih menolong itu dia adalah orang yang punya B yang pertama. B yang pertama itu bernama bersandar pada kuasa Tuhan. Katakan sama-sama, bersandar pada kuasa Tuhan. Nah, kenapa seringkali orang tidak mendapatkan pertolongan Tuhan? Karena dia tidak bersandar pada kuasa Tuhan. Dia bersandar kepada manusia, dia bersandar kepada orang-orang hebat, dia bersandar kepada sesuatu yang tidak bisa dengan pasti menolong dia. Tapi hari ini, kalau benar-benar engkau mau mengalami pertolongan Tuhan, maka B yang pertama adalah bersandar pada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang bagaimana? Yang sembuhkan orang sakit oleh mujizat itu ya. Anda perhatikan di ayat ini berkata, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu. Orang yang disembuhkan oleh apa? Oleh mujizat itu. Pertanyaannya, siapa yang melakukan mujizat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dan siapa alat dari mujizat itu? Petrus dan Yohanes ya. Lalu siapa sasaran mujizat itu? Orang lumpuh itu. Jadi Tuhan itu kreatif sekali, saudaraku. Dia bekerja, dia memakai banyak instrumen, dia memakai alatnya, dia memakai hambanya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini setiap kita yang bersandar pada kuasa Tuhan Yesus, maka engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang susah dihiburkan, engkau yang dalam persoalan, terima pertolongan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ini dia, saudaraku ya. Dokter boleh berkata macam-macam, dokter boleh vonis macam-macam. Ini penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Ini tidak ada obatnya. Kalaupun obat ada, itu mahal sekali. Tapi dengar baik, selama engkau masih punya iman, engkau bersandar kepada satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus, dokter yang ajaib, dokter di dunia tidak bisa menolongmu, tapi doktermu yang di sorga, Yesus Kristus, lah yang menyembuhkan engkau. Karena itu malam hari ini, saudara-saudara, jangan bersandar kepada segala kekuatan manusia, bersandarlah pada kuasa dari Tuhan Yesus. Amin. Orang yang lumpuh sejak lahir, siapa yang mau nyangka bahwa dia bisa disembuhkan? Ternyata Tuhan mampu menyembuhkan. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes, mereka bersandar pada kuasa Tuhan. Kalau Petrus dan Yohanes tidak bersandar pada kuasa Tuhan, tentu mereka juga tidak akan pernah bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Amin. Saudaraku, ini dia. Malam hari ini, siapa yang malam ini percaya masih ada mujizat? Malam hari ini, siapa yang percaya bahwa Tuhan masih menolong? Nah, Bapak Ibu, mulai mengambil keputusan. Engkau punya B yang pertama. B yang pertama itu bernama bersandar pada kuasa Tuhan Yesus yang sembuhkan orang sakit. Oleh apa?
oleh mujizat itu ya. Mujizat itu nyata bagi orang yang bersandar pada kuasa Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ya, yang kedua adalah Tuhan masih menolong. Tuhan masih menolong siapa? Yang kedua, dia adalah orang yang punya B yang kedua. B yang kedua itu bernama apa? Orang yang bergegas. Bergegas apa? Bergegas menceritakan segala sesuatu yang dialaminya di hidupnya itu. Orang yang saudaraku yang disembuhkan ini setelah Petrus dan Yohanes langsung bergegas, mereka cepat-cepat memberitahukan, mereka menceritakan perbuatan ajaib Tuhan itu ya. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 23. Kisah para Rasul 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik Petrus dan Yohanes. Gak pakai tunggu lama, saudaraku. Mereka langsung begitu cepatnya ya. Sesudah dilepaskan Petrus dan Yohanes, sebelumnya mereka ditahan, mereka disidang, mereka diinterogasi, mereka diancam, dilarang untuk tidak boleh memberitakan nama Yesus, tidak boleh mengajar atau berbicara dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes, mereka akan tetap menceritakan nama Yesus ya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada siapa? Teman-teman mereka. Mereka pergi ngapain? Saudaraku, mereka menceritakan, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Oh, saudara-saudaraku, orang-orang yang hatinya jahat, yang dikuasai oleh roh jahat, orang-orang agamawi ini yang selalu ada di bait Allah, tapi hati mereka jahat, saudaraku. Mereka mencoba untuk menghambat Petrus dan Yohanes yang sedang bergerak dalam kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat ini. Mereka mencoba mencegal, mereka mencoba untuk menghambat. Tapi lihat Petrus dan Yohanes, mereka terus suatu bergerak untuk memberitakan Injil ya. Jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan masih menolong. Tuhan masih menolong siapa? Masih menolong orang yang bergegas. Dia punya B yang kedua itu namanya bergegas, menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sudah mengalami pertolongan Tuhan, jangan simpan, jangan didiamin, jangan dipendam, ceritakan itu Bapak Ibu. Keluarkan itu, ungkapkan itu bahwa aku dulu sakit, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan aku. Aku dulu dalam persoalan, tapi puji Tuhan sekarang Tuhan menolong aku. Aku dulu dalam jalan buntu, rasanya tidak ada jalan keluar, tapi sekarang Tuhan membukakan jalan bagiku. Nah, itu orang yang cepat-cepat menceritakan segala sesuatu. Amin. Ketika dia cepat-cepat menceritakan segala sesuatu, dia menceritakan kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan, maka Tuhan semakin menambahkan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mulia, sesuatu yang dahsyat di dalam hidupnya. Tapi kalau dia tidak menceritakan, dia diamin, dia simpan begitu aja, maka mujizat-mujizat berikutnya tidak akan pernah terjadi pada orang itu. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau bersaksi jangan malu bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya, apapun persoalan yang kau alami, kau sudah terima pertolongan Tuhan, teruslah bersaksi. Supaya apa? Supaya Tuhan semakin menambahkan kuasanya, mujizatnya dalam hidupmu. Katakan amin. Dan tahukah saudara bahwa lewat kesaksian ini adalah senjata yang dipakai untuk membungkam kekuatan musuh. Dalam Wahyu pasal 12 berkata, dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, dengan darah anak domba Allah. Mereka ini adalah orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan apa? Pertama, dengan darah anak domba Allah. Yang kedua, dan dengan perkataan kesaksian mereka. Jadi mereka mengalahkan iblis dengan kesaksian-kesaksian yang mereka ceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Karena ada kuasa yang mereka ucapkan itu, Tuhan turut bekerja meneguhkan apa yang mereka katakan. Haleluya. Ibu Nini berkata, amin, amin. Oh, terjadilah. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Haleluya. Tuhan masih menolong. Tuhan masih menolong siapa? Oh, Tuhan masih menolong orang yang ketiga yang mengetahui Tuhan masih menolong itu dia adalah orang percaya yang punya B yang ketiga. B yang ketiga itu apa? B yang ketiga bernama berdoa. Berdoa pada Tuhan ya saat mendengar peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi kalau engkau mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, engkau dengar anak sakit, engkau mendengar suami sakit, engkau mendengarkan istri sakit, engkau mendengarkan orang tua sakit, engkau mendengarkan saudaramu
pekerjaanmu, dalam persoalan pergumulanmu, atau engkau sendiri mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan malah yang membuat hatimu susah, hatimu sedih, hatimu takut. Nah, disitulah Tuhan mau engkau berdoa pada Tuhan ya. Saat engkau mendengar kabar itu, jangan lari kemana-mana cari pertolongan pada manusia. Datang pada Tuhan, berdoa. Mungkin engkau mendengar dokter vonis, ini penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi selama engkau datang pada Tuhan, engkau percaya Tuhan masih menolong, maka disitulah kuasa Tuhan akan terjadi. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 24. Haleluya. Kisah Rasul 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin. Amin. Jadi pada saat Petrus dan Yohanes mereka dilepaskan dari persidangan, dari kurungan, dari penjara itu, setelah mereka cepat-cepat pergi kepada teman-teman mereka dan mereka menceritakan tentang peristiwa bagaimana mereka diperlakukan, mereka diancam, mereka diintimidasi, mereka dilarang memberitakan nama Yesus. Dan disitulah teman-teman yang mendengarkan perkataan itu, mereka langsung berdoa, saudaraku ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya percaya semua kita tentu yang datang malam ini tentu kita punya persoalan. Saya yakin saudara punya persoalan pasti ada dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam pekerjaanmu, bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, bahkan juga dalam hubungan-hubungan yang lagi bermasalah. Saudara-saudara, ketika kau mengalami keadaan-keadaan seperti itu, bahkan kau mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan sekalipun, maka disitulah Tuhan mau engkau punya B yang ketiga, yaitu berdoa pada Tuhan. Amin, saudaraku. Di saat engkau merasa tidak ada lagi pertolongan, dari sana sini tidak ada lagi pertolongan, engkau sudah toleh kemana-kemana tidak ada pertolongan. Sekarang engkau menoleh ke atas ya, kiri kanan tidak ada pertolongan, di depan belakang tidak ada pertolongan. Sekarang engkau mengarahkan wajahmu ke atas. Ada Tuhan, saudara-saudaraku, engkau berseru kepada Tuhan. Nah, saya ingat pada waktu itu ketika keluarga kami mendengar peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya saat saya mengalami musibah kecelakaan tahun 1991 ya, di bulan Januari itu. Saudara-saudara, orang tua kami mereka pergi ingin tahu kabar yang sebenarnya. Pada waktu itu belum ada WA atau media sosial yang lain. Yang dulu cuma ada Telkom, kantor Telkom. Jadi mereka pergi ke sana, mereka minta mau telepon ke luar negeri, ke Malaysia. Saudara-saudara, petugas di kantor Telkom berkata, Bapak dan Ibu mohon maaf, berapa waktu ini saluran internasional terganggu karena ada perang teluk yaitu Amerika dengan Irak ya tahun 1991 itu. Jadi mereka bilang itu komunikasi tidak bisa tersambung. Lalu orang tua almarhum Oma bilang, oke, kalau saluran internasional terganggu, saya percaya ada satu saluran yang tidak pernah terganggu, yaitu saluran ke sorga, di mana kita datang berdoa berseru kepada Tuhan. Yang percaya, lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi berdoa selaku pada Tuhan ya. Berdoalah sebelum engkau didoakan. Amin. Pak Lukas berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu, saya mau sampaikan malam hari ini ada 3 alasan kenapa kita berdoa, saudaraku ya. Ada banyak orang meremehkan yang namanya doa. Mereka lupa bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak bernafas selama 5 menit aja, nafas kita ditahan 5 menit, kita sudah terkapar-kapar. Kita sudah dalam keadaan benar-benar tersiksa, saudaraku. Kita pasti mati, Bapak Ibu ya. Orang kalau tidak ada nafas pasti mati ya. Saudara-saudara, maka doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Nah, alasan kenapa kita berdoa, saya beritahu kita sekalian bahwa doa itu adalah suatu dia penuh kuasa, sangat besar kuasanya. Alasan yang pertama kenapa kita berdoa, karena saudara-saudara, kita ini lemah. Kita apa? Lemah. Lemah karena apa? Segala energi kita dikuras, saudaraku, tersedot oleh banyak persoalan, masalah dari dalam, masalah dari luar, masalah kita pikir pekerjaan, masalah keuangan, ekonomi, masalah bisnis, karir, masalah kesehatan, masalah hubungan-hubungan yang terganggu ini, sehingga menguras banyak energi kita, saudaraku. Dan itu membuat kita lemah, kita capek, kita kok seperti tidak ada lagi tenaga, saudaraku. Sama seperti HP kita pakai untuk telepon, kita pakai untuk chatting,
lama-kelamaan baterai itu akan berkurang dan akan drop, sehingga baterai itu akan mati, dan HP kita pun mati, kita tidak bisa lagi komunikasi ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa komunikasi? Maka HP kita cas lagi, saudaraku, supaya kita bisa berkomunikasi ya. Nah, itulah kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Alasan di mana kenapa kita berdoa, karena kita lemah. Supaya kita bisa jadi orang yang kuat, maka kita perlu berdoa. Katakan amin ya. Ayatnya di dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, saudaraku. Jadi orang yang menantikan Tuhan, orang yang berdoa, dia mendapat kekuatan baru. Kenapa banyak orang stres, orang depresi, orang frustrasi dalam kehidupan ini? Kenapa? Karena dia sudah mencoba dengan segala kekuatannya, dengan segala daya upaya untuk dia mencoba untuk menghadapi setiap persoalan, akhirnya mentok. Dia merasa sudah nggak kuat, akhirnya stres, akhirnya depresi, akhirnya frustrasi, akhirnya crazy. You know crazy? Crazy itu jam 8:15 miring, saudara-saudaraku. Tidak ada angin, tidak ada hujan, ketawa sendiri. Nah, itu kenapa? Karena orang dia tidak mampu mengatasi persoalannya. Karena itu kita perlu berdoa. Tuhan sumber kekuatan memberi kita kekuatan. Amin. Sehingga kita bisa melewati setiap persoalan dengan baik. Sehingga kita tidak gampang stres, tidak gampang depresi, tidak gampang frustrasi. Amin. Alasan yang kedua kenapa kita berdoa, saudaraku. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, percaya tidak percaya, kita ini punya musuh. Ya, ingat saudaraku, kita ini punya musuh. Namanya musuh itu selalu mengancam kita, mengintimidasi kita, saudaraku. Musuh ingin menyerang kita, saudaraku. Baik lewat kesehatan, lewat ekonomi, lewat keuangan, lewat karir, bisnis. Nah, musuh mencoba menyerang kita. Tujuannya apa? Ingin menghancurkan kita. Karena itu kita perlu berdoa, saudara-saudaraku ya. Ayatnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, karena itu sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ini singa yang lagi lapar. Dia mencari mangsa. Saya berdoa supaya malam ini Bapak Ibu saudara saya tidak menjadi mangsa daripada iblis. Saudara saya yang berdoa, Tuhan berikan saudara saya kekuatan, kemenangan sehingga saudara bisa mengalahkan iblis ya. Seperti singa yang mengaum-ngaum itu ya, itulah singa ompong. Ingat bahwa Yesus singa dari Yehuda lebih dahsyat, lebih hebat daripada singa yang mengaum-ngaum itu. Haleluya. Amin. Yang ketiga alasan kenapa kita berdoa, Tuhan mau kita berdoa kenapa? Karena ini adalah sebuah persiapan. Bilang persiapan. Persiapan apa? Persiapan kita menantikan kedatangan Tuhan. Nah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dengan perang di Timur Tengah, selaku Hamas dengan tentara Israel ini akan mengakibatkan perang dunia ketiga. Dan kalau ini terjadi, maka itu adalah penggenapan, bagian dari penggenapan firman Tuhan. Sampai nanti Injil Kerajaan Allah diberitakan sampai ke seluruh dunia, orang sudah dengar firman, maka Yesus akan datang kembali. Jadi saudara, Tuhan akan datang kembali mengangkat gerejanya, orang-orang percaya yang benar-benar sudah punya persiapan. Jadi ibadah-ibadah seperti ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita membuat persiapan ya. Karena kita tidak tahu Tuhan itu datang kapan persisnya, saudaraku. Tuhan hanya bilang berjaga-jaga dan berdoalah. Apakah nanti 5 menit setelah ibadah ini selesai, atau detik ini juga Tuhan mau datang, kita harus siap, saudaraku ya. Jangan sampai waktu Tuhan datang, kok nggak siap, akhirnya engkau ketinggalan, saudara. Engkau tidak diangkat oleh Tuhan ya. Ini yang ketiga alasan kenapa kita berdoa. Mari kita lihat apa hasilnya dari 3 langkah iman ini. B yang pertama apa tadi, Bapak Ibu? Masih ingat? B yang pertama bersandar pada kuasa Tuhan Yesus. Setelah bersandar, kemudian bergegas. B yang kedua bergegas. Bergegas apa? Menceritakan segala sesuatu yang dialami di hidupnya. Setelah itu B yang ketiga apa? Saudara bergegas menceritakan kebaikan Tuhan. Lalu saudara-saudara, engkau berdoa pada Tuhan di saat engkau mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, mari kita lihat apa hasilnya. Ini dia. Hasil yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu waktunya Tuhan menyembuhkan orang itu ya. Tuhan mau sembuhkan detik ini juga, atau 5 menit kemudian, atau 1 jam kemudian, itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 22. Kisah Rasul 4 ayat 22, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian. Amin. Ya.
Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah berapa, Saudaraku? Sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ya, Bapak Ibu, ini orang yang sudah masuk dalam kategori orang dewasa. Dia tidak nyangka kalau di umur yang ke-40 tahun ini, dia lebih dari 40 tahun ini, apakah 41 atau 42, dia mengalami mujizat kesembuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin orang tidak menyangka kalau mungkin dia akan mati dengan penyakit lumpuhnya, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Dia umur 40 tahun lebih baru dia dapat mujizat, ya. Tuhan pun sembuhkan saudara itu bisa seketika. Ya, tetapi saudara saya tetap percaya bahwa semua indah pada waktunya, ya. Tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua dari Tuhan masih menolong. Yang kedua ini, bagi orang yang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menceritakan segala sesuatunya. Artinya dia tidak diamkan, dia tidak simpan akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Dia terus bercerita tentang pertolongan Tuhan. Mari kita lihat dalam Yesaya Kisah Rasul 4 ayat 23. Kisah para Rasul 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka, kepada teman-teman seiman, saudara-saudara, ya, yang selalu dalam komunitas mereka menceritakan itu. Jadi inilah hasil dari orang percaya yang sudah mengerti tentang Tuhan masih menolong. Jadi dia nggak diamkan akan kesaksian, dia terus ingin bercerita itu. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Ada orang yang malu bersaksi, padahal dia sudah alami pertolongan Tuhan. Semakin engkau menceritakan kebaikan Tuhan, semakin engkau mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kalau engkau malu bersaksi, maka pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan sampai di situ saja, ya. Saya dorong saudara untuk terus rajin bersaksi, Bapak Ibu. Kepada siapapun, di mana saja engkau berada, bersaksilah tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain. Mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Hasil dari orang yang mengerti Tuhan masih menolong ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya. Kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 24. Kisah para Rasul 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin. Ini adalah doa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Dalam doanya mereka mengakui bagaimana? Mereka mengakui, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang menjadikan langit dan bumi ini? Tuhan. Kemudian laut dan segala isinya. Siapa yang menjadikannya? Tuhan. Jadi inilah orang yang mengerti tentang tema malam ini. Tuhan masih menolong itu, dia mengakui. Tuhanlah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Tuhan mengerti apa yang sedang engkau alami hari-hari ini, dan Tuhan bersama dengan Tuhan engkau terima pertolongan pada malam ini. Ibu Nini dari Surabaya akan berdoa buat firman ini buat kita sekalian. Ya, terima kasih Pak John untuk waktunya. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa malam hari ini. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, kami hadir dalam ibadah GICC Zoom ini ya Tuhan. Ini semua hanya oleh kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh memuji, menyembah, bahkan terlebih lagi sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan mengajarkan kami Tuhan untuk selalu tetap Tuhan bersandar pada kuasa-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menceritakan, menyaksikan Tuhan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari ini ya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan semakin baik, semakin banyak manusia yang untuk berseru pada Tuhan saja yang berkuasa. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini ya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa ya Tuhan, agar kami mendapat pertolongan hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih
Berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan berkati juga Tuhan, apa yang keperluan sehari-hari, baik untuk pelayanan Tuhan, semuanya Tuhan yang mencukupkan apa yang diperlukannya Tuhan. Amin. Tuhan melindungi dimanapun beliau berada Tuhan. Semua anak-anak cucunya, anak-anaknya Tuhan, juga Ya Yesus. kita dan keluarga besarnya semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah hadir malam hari ini Tuhan, dan kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami aminkan ya dan amin ya Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan doa ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Amin. Lord. Terima kasih untuk doa Amin. peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Nini Herawati Ya, dari sama-sama. Surabaya. Tuhan berkati Ibu Nini. Amin. Sama-sama Pak John. Amin. Silakan Ibu Beli Ukubun, host kita yang luar biasa. Ya, baik. Pertama-tama saya minta maaf tadi saya terlambat masuk karena ada pertemuan ibu-ibu di gereja untuk evaluasi pelayanan. Nah, puji Tuhan sudah ada bersama-sama dan tetap melaksanakan tugas. Ya, baik. Firman Tuhan yang luar biasa yang kita dengar di malam hari ini dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, yang telah menyampaikan dengan tema Tuhan masih menolong. Ya, kita semua ada sampai pada hari ini karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, dalam kebutuhan setiap hari jasmani dan rohani, itu karena Tuhan yang menolong akan kita semua. Sesuai dengan 3 kebenaran yang telah disampaikan, bersandar pada kuasa Tuhan untuk kesembuhan orang sakit, mujizat itu, dan bergegas menceritakan. Kita terus bersaksi tentang kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita terus ada dalam doa kepada Tuhan dengan semua beban yang menyenangkan, bahkan yang tidak menyenangkan, kita datang buat Tuhan. Itulah firman Tuhan yang luar biasa yang kita dengar di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati hambanya supaya terus setia dan setia duduk merenungkan firman Tuhan, isi hati Tuhan disampaikan buat hambanya untuk diberitakan, disampaikan buat kita selaku persekutuan CLCC, tapi juga kepada semua orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Dan terima kasih buat Bapak Angki yang telah menyampaikan firman Tuhan, membaca ayat per ayat firman Tuhan yang diperdengarkan di malam hari ini, tapi juga doa firman Tuhan yang telah dinaikkan. Tuhan Yesus memberkati. Juga Ibu Nini Herawati dari Surabaya yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Nini dalam kehidupan bersama keluarga. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik. Saya tadi tidak memperhatikan, mungkin Pak Angki yang bertugas kah? Ya, Bu. Ya, benar. Ya. Baik, kita akan masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Angki. Waktu dengan hormat disilakan Bapak Angki. Baik, mari kita naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Demikian doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive.
Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pekerjaan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amen. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih kami sampaikan buat Bapak Angki yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yayu dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Yayu. Ya, terima kasih Bu Weli. Ya, Bentar. ya silakan Bu Jajuk. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekta, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, atau ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin.
dalam rangka hari ulang tahun Bapak Gembala dan teman-teman di bulan Oktober 2023, maka kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara semua di Jawa Timur, Surabaya atau Sidoarjo, Lawang, dan Kediri, dan lain-lain, agar merapat. Oh ya, ini ada kekeliruan tanggalnya, ada perubahan ya. Ya, silakan Bu Jajuk. Oh ya, sebentar Pak John. Ya. Ya, dalam rangka hari ulang tahun Bapak Gembala dan teman-teman di bulan Oktober 2023, maka kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara semua di Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Lawang, dan Kediri, dan lain-lain, agar merapat hadir di ibadat ucapan syukur atau tatap muka pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, pukul 10 pagi, tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan, Gang 4, Blok MC nomor 86, Pondok Chandra Indah. Terbalik, ini harusnya 68 ya, 68. Oh iya, ini 68. 86. Ya. Oh, nomor 68. Ya, 68. Di Pondok Chandra Indah. Ya. Ya. Ibadah JLCC Sabtu pagi tanggal 11 November pukul 10 pagi, tempat Saudari Linda atau putrinya Ibu Lydia Eka, Pondok Chandra Indah juga. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sintan ini. Info penting, para Bapak Ibu Saudara semua mendukung acara ibadah JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday bulan Oktober 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 10 bulan 10, Pastor Cornelius Mael, Demin MTH dari Bogor. Tanggal 12 bulan 10 2023, Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, Bapak Gembala kita. Tanggal 12 bulan 10, Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silviana Sidoarjo atau hari ulang tahun pernikahan. Tanggal 19 bulan 10, Ibu Linda Effendi dari Sidoarjo. Ya, Ibu Ratna Marlina itu keluarganya ada yang ulang tahun ya, nanti kita ini ya masukkan ya Bu. Ya, silakan. Ya. Ya, siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sintan ini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Ya. Oke, ada beberapa nama-nama yang berulang tahun di bulan Oktober, nanti kita masukkan ya. Termasuk ada familinya Bu Ratna Marlina. Oke, Pak Lukas sedang memberikan aplaus bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kembali kepada host kita malam ini. Pak John, saya itu Pak John. Saya yang berulang tahun. Oh, tanggal berapa Bu Ratna? Tanggal 24. Bulan 10. Oh, 24 ya. Tadi Bu Sinta bilang, tapi Bu Sinta dengar samar-samar, jadi belum tahu pastinya gitu. Ya. Iya ya Pak John. 24 ya Bu ya? Iya, iya Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Tadi sudah dijelasin kok. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Iya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Yayu dari Surabaya yang telah menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Bu. Ya. Selanjutnya, atas nama Koordinator Ibadah Malam, kami menyampaikan terima kasih buat kita semua
yang telah bertugas pada malam hari ini, Bapak Angki dari Bekasi, Ibu Yayu, dan juga Ibu Nini yang telah berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini, peneguhan firman Tuhan. Juga terima kasih buat kita semua, Ibu Ratna, Ibu Sinta, Ibu Lina, Ibu Marta, James, Cindy, Ibu Ferry Lastri, Pak Bapak Ferry dan Lukas, Ibu Lastri. iya, Pak Ferry dan Ibu Lastri, Yohan, semua kita yang telah hadir pada malam hari ini, Tuhan Yesus melihat kesetiaan kita dan memberkati kita semua. Secara khusus buat hambanya yang setia dan setia melayani kita, baik pagi maupun malam. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, supaya terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan buat kita semua. Biarlah kita semua diberkati lewat pelayanan hambanya. Tuhan memberkati Bapak Pendeta. Amin. Dalam ulang tahun di hari ini yang luar biasa. Tuhan tambahkan 1 tahun usia lagi. Tuhan memberkati terus. Supaya terus setia melayani Tuhan. Memberkati Ibu Sinta. Memberkati ketiga anak terkasih tapi juga keluarga besar. Dan waktu selanjutnya kita nanti besok kita kembali ke link yang sama dalam ibadah pagi. Kita diundang oleh Tuhan untuk hadir dalam ibadah pagi besok. Ya. Oh, Happy birthday. Iya, oh ya, kita nyanyi ya. Dan nanti Oke. musiknya diputar oleh Bapak Pendeta untuk kita merayakan. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Frans Angki. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Happy birthday. Oke, sebentar. Ya, amin, amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hallelujah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, kita akan nyanyi sama-sama, saudaraku. Ya, oke. Tuhan, ada lagi yang punya ulang tahun di bulan Oktober ya? Silakan bisa langsung info ke kami ya. Oke, hari ini juga Ibu Lili ulang tahunnya. Tadi teman-teman sudah meramaikan. Saya ucap terima kasih. Bu Nini, sekeluarga, keluarga besar Koswandi ya. Dan juga teman-teman semua, tidak terkecuali yang hadir malam ini, Pak Lukas, Pak Frans Angki, Bu Beli, Bu Ratna, semua Bu Marta, ya, semua yang hadir malam ini, luar biasa. Oke, kita akan pujikan pujian ini sama-sama. Amin, kita nyanyi sama-sama. Selamat ulang tahun, kami ucapkan. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Lagi, selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia.
Panjang umurnya, semua katakan. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oh, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Amin. Amin. Bapak Ibu, ya, saya Selamat tahun Pak John. terima kasih teman-teman semua. Selamat tahun Pak John. Ya, praise the Lord, praise the Lord. Tuhan anugerahkan Selamat. dalam kehidupan bersama Luar ibu biasa. anak-anak. Amin. Amin. Bapak Ibu, jadi ini tadi kuenya sudah saya bagikan ya. Iya. Kopi hidup ya. Ya, firman Tuhan. Nanti untuk kuenya itu dibagikan pada hari Sabtu ya, tanggal 14. Nanti Bapak Ibu datang ya. Yang di Jawa Timur silakan merapat. Syukur kalau dari Bekasi bisa datang, puji Tuhan, itu spesial. Pak Frans Aki ya. Pak John, Ya, Haleluya. haleluya. itu ayat yang tadi saya kirim ke Pak John, tolong dibaca dan terjemahkan dulu Pak John. Oh iya, oke, Bapak Ibu, Pak Frans Aki, sebelum kita menutup, oke, ada Pak Lukas malam ini ya. Ya, nanti saya minta Pak Lukas akan berdoa untuk saya dan teman-teman yang berulang tahun. Ada Ibu Lili Indawati, lalu ada Pak Hendro, Bu Hendro, mereka ulang tahun pernikahan ya. Oke, sebelum nanti Pak Lukas berdoa, kita akan lihat dulu ayatnya yang Pak Frans Angki tadi kirim. Kita akan lihat ya. Saya percaya bahwa setiap hari firman Tuhan itu selalu baru ya, menguatkan kita semua. Amin. Oke, kita akan lihat dulu. Oke, sebentar. Frans Angki. Tadi ayatnya di mana Pak Frans Angki? Sebentar. Oke, sudah. Oke, ya ini. Ya, Pak Frans Angki. Oh, ada kirim. Ini ya Pak Frans Angki ya. Oh. Yang ini ya, Kisah Rasul 4 ayat 12 ya Pak Frans Angki. Betul. Oke. Nah, ini bagus sekali. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Dia ini adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Artinya apa, saudaraku ya? Bahwa ini memang ada satu nama yang berkuasa, tidak ada nama yang lain ya. Nama itu adalah nama Yesus. Di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus saja. Nama yang berkuasa, karena yang menciptakan langit dan bumi ini dan semua kita yang ada di bawah kolong langit ini, itulah Dia Yesus ya. Dan nama inilah yang memberikan kepada kita kepastian akan keselamatan. Kalau nama-nama yang lain tidak bisa memberikan kepastian keselamatan. Itu masih mudah-mudahan engkau selamat, semoga engkau selamat, tahu ya, semoga engkau selamat, semua mogok dan gagal ya. Lalu kiranya engkau selamat, itu juga tidak pasti. Apalagi ada kata barangkali engkau selamat ya. Barang-barang yang ada di kali. Itu ada pasir, ada batu, ada air, dan seterusnya. Jadi tidak ada nama yang lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Ya Pak Frans Angki. Ya, jadi ini ayat yang kita sedang bahas
Jadi berkaitan dengan ayat-ayat yang kita bahas hari ini dan kemarin-kemarin ya. Puji Tuhan, jadi memang keselamatan tidak ada di dalam siapapun, orang yang terkenal, orang yang hebat, orang yang punya pengaruh, orang yang punya uang, punya kekayaan ya. Dia seorang milioner, dia seorang yang bisa disebut filantropi ya, konglomerat yang paling ternama sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan kita, hanya nama Yesus. Makanya kita bersyukur saudara-saudara. Kenapa dalam nama Yesus? Karena nama itu nama yang kudus ya. Kenapa dalam nama Yesus kita diselamatkan? Karena nama itu saudaraku, itu nama yang benar-benar menciptakan langit dan bumi. Dan kenapa nama Yesus? Karena memang itu ada jaminan saudaraku ya. Kalau nama pendeta tidak ada jaminan, tapi kalau nama Yesus pasti ada jaminan ya, saudaraku. Nama dokter tidak ada jaminan, tapi nama Yesus ada jaminan ya. Saudara, ini yang kita perlu patut syukuri. Dan keselamatan tidak ada di dalam agama manapun atau bangsa manapun atau suku bangsa manapun ya. Ada orang-orang yang bangga dengan suku bangsa keturunannya ya. Tapi ketahuilah bahwa apapun yang nampak secara lahiriah tidak bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus Kristus ya. Demikian Pak Frans Angki. Haleluya. Ya, dan kenapa nama Yesus? Nama ini yang paling ditakuti oleh iblis. Iblis tidak takut nama lain, saudaraku ya. Saudara pakai nama, panggil nama siapa? Nama Dewi Sartika ya, atau saudara mau panggil nama siapa itu? Mike Jackson, Mike Tyson ya, Michael Jackson. Saudara panggil apa ya? Orang-orang yang top itu setan gak takut dengan nama itu. Yang dia cuma takut nama Yesus. Kenapa? Tadi saya katakan nama ini nama yang kudus ya. Nama yang kedua, nama ini memberikan kepastian. Dan yang ketiga, nama ini juga memberikan jaminan kita diselamatkan, saudaraku ya. Kita bersyukur. Ya, ada lagi Pak Frans Angki? Terima kasih Pak John. Iya, saya bersaksi sedikit Pak John. Ya, silakan. Ayat ini. Ya, saya terinspirasi pagi hari dengan ayat ini Pak John. Ya. Saya tahu bahwa Pak John hari ini ulang tahun. Jadi saya melihat terinspirasi dengan ayat ini nih. Saya mengingat waktu Pak John waktu kecelakaan sakit itu, sampai disembuhkan, dilindungi sama Tuhan sampai saat ini. Jadi itulah terinspirasi saya untuk mengambil ayat itu kepada Pak John. Untuk kita semua juga. Begitu. Terima kasih Pak John. Amin. Dan nama ini bukan cuma menyelamatkan kita masuk surga, tapi nama ini juga yang menyembuhkan segala penyakit kita. Katakan amin. Ya, haleluya. Penyakit apapun engkau doa dalam nama Yesus, sembuh ya, itu amin. Nama itu nama yang berkuasa. Haleluya. Ya, silakan Pak Lukas berdoa untuk kami yang berulang tahun di hari ini ya. Ya. Pastor siapa? Pak Hendro? Pak Hendro, Bu Silviana sama Ibu Lili. Ibu Lili. Oke. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita satukan hati, kita berdoa khususnya untuk Pastor John Sarbunan dulu sebentar. Ya Yesus. Haleluya. Segala puji hormat syukur kami naikkan hadapan-Mu Bapa. Pada malam hari ini kami saudara-saudara kembali mau bersatu hati ya Bapa untuk mendoakan hamba kami Pastor John Sarbunan MA yang sudah Engkau berikan tambahkan satu umur lagi kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menurunkan berkat-Mu atas Pastor Sarbunan ini Tuhan. Tambahkan hikmat marifat yang dari surga turun atas hamba-Mu ini, istimewa lagi diberikan umur panjang, sehat, segar, kuat di dalam kehidupannya hari-harinya, bahkan di dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah hamba-Mu Engkau utus dimanapun, biarlah makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, makin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dan makin banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan di dalam pelayanannya, berkati di dalam kehidupan keluarga, rumah tangganya, berkati istri anak-anaknya, berkati dalam pekerjaan usahanya untuk Pastor John Sarbunan ini ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk Pastor John Sarbunan. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Hendro bersama istrinya yang pada hari berulang tahun di dalam pernikahannya. Engkau ya Bapak, Pak Hendro bersama istrinya biarlah diberikan panjang di dalam ikatan pernikahannya bersama anak, bersama keluarga besarnya. Di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa juga untuk Ibu Lili, yang Kau juga tambahkan 1 umur lagi untuk Ibu Lili. Kiranya Kau juga memberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan, bahkan ditambah-tambahkannya hikmat marifat buat Ibu Lili, bahkan diberkati akan keluarga besarnya juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Terpujilah Kau selama-lamanya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti ini ya, tolong Bapak Ibu bisa copy paste ya, mau daftar untuk nanti acara tanggal 14 hari Sabtu. Saudara bisa masukkan nama ya, misalnya Pak Lukas, Oma Nana tadi saya sudah daftarkan, saya, Ibu Sinta, Ibu Emma, dan adik Cindy ya. 4 orang. Lalu dari Sidoarjo itu ada Bu Lydia Eka, Pak Yeremia, dan istrinya Ibu Maria. Nanti saudara bisa copy paste, saudara bisa ini ya, kirim ke grup supaya biar kita bisa tahu yang datang ada berapa orang ya Bapak Ibu sekalian, supaya mengingat ruangan yang kita tempati. Tadi Ibu Sinta bilang kalau nggak salah ada 30 orang ya. 30 orang lebih. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Nah, bagi saudara yang di luar Surabaya, Sidoarjo, atau di luar Jawa Timur, di luar kota yang lain, atau di luar pulau, atau juga di luar negeri, ya bisa dukung kami dalam doa, dan syukur kalau nanti kita bisa buka lewat Zoom ya. Saudara-saudara bisa ikuti juga supaya semua sarana yang dipakai bisa menunjang ya akan ibadah kita. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Ibu Nini, apa mau nyanyikan satu lagu, Bu Nini? Nanti aja hari Sabtu, Pak John. Oh, hari Sabtu. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Sama-sama berkumpul. Amin. Ya, baik, dengan sukacita mari Bapak Ibu lihat di tanganmu itu ada kuasa Tuhan ya. Coba perhatikan tanganmu itu ada kuasa Tuhan. Amin. Sudah merasakan hadirat Tuhan malam hari ini dan yakin bahwa saat engkau tumpangi tangan untuk tubuhmu yang sakit, percaya di dalam nama Yesus penyakitmu sembuh. Imani begini, waktu engkau letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, engkau mengimani ini bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan sendiri. Tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau imani bahwa tanganmu berkuasa. Waktu engkau doa dengan iman bersatu dengan saya, kita sepakat kita berdoa malam ini, penyakitmu disembuhkan. Seperti seorang perwira di Kapernaum, dia berkata, Tuhan katakan sepatah kata saja, hambaku sembuh. Pada waktu itu Yesus tidak ada di tempat di mana hambanya itu sakit. Tapi dengan sepatah kata saja, kuasa Tuhan mendatangi hambanya itu dan hambanya itu sembuh. Nah, hal yang sama juga saya percaya hari ini, ketika sepatah kata saya ucapkan bagi saudara dengan iman, imani bahwa di tanganmu kuasa Tuhan mulai menjumpai, mulai menghampiri, mulai datang kepadamu lewat tanganmu yang kau tumpangi bagi penyakitmu di bagian manapun. Imani malam ini engkau disembuhkan Tuhan. Ketika namamu disebutkan satu persatu, imani itulah kuasa Tuhan dan engkau mulai tersambung, terkoneksi, terhubung dengan kuasa Tuhan. Sudah siap ya Bapak Ibu? Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Ibu Weli Hukumun, di dalam nama Yesus engkau sembuh hari ini. Aku berkata oleh gelur Yesus engkau sembuh, engkau sehat di dalam nama Yesus. Ibu Ratna Marlina, aku berkata malam hari ini di dalam nama Yesus engkau sembuh, engkau sehat. Pak Frans Angki, dalam nama Yesus saat engkau tumpangi tangan bagian kepalamu, di dalam nama Yesus hari ini juga engkau sembuh di dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus. Ibu Nini Herawati, engkau terima dalam nama Yesus kuasa Tuhan malam ini menghampiri engkau. Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau, dan Tuhan sudah pulihkan engkau. Asam lambungmu tidak akan kambuh lagi di dalam nama Yesus. Imani engkau sembuh, engkau sehat. Ibu Marta, malam ini engkau terima dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Saat ini imani kuasa Tuhan sedang ditransfer ke dalam tubuhmu dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Terima malam ini dalam nama Yesus.
jadilah sembuh, jadilah sehat. Ibu Lina Koswandi, engkau juga terima di tempat di mana engkau berada saat ini, aliran kesembuhan sedang mengalir di sana, sedang mendatangi engkau, menjumpai engkau, sembuh. Aku berkata jantungmu sehat, jantungmu sembuh di dalam nama Yesus. Ibu Jaju Keliwati Koswandi, engkau saat ini tumpangi tangan di bagian lehermu, di dalam nama Yesus, bagian pipimu, terima aliran kesembuhan sedang menjamah engkau, terima dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Di dalam nama Yesus. Pak Lukas Krisnanto, engkau terima aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan sedang mengalir, sedang menyembuhkan engkau, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat di dalam nama Yesus malam hari ini. Pak Ferry bersama istrimu Ibu Lasri dalam nama Yesus. Engkau juga terima aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, dan Tuhan pulihkan jiwamu di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan engkau saat ini juga, keuanganmu, ekonomimu dipulihkan di dalam nama Yesus. Malam ini juga kami berdoa untuk anak Dev Samuel, cucu Ibu Niniarwati, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Jadilah pulih, jadilah sehat dalam nama Yesus, secara mental, secara kejiwaan di dalam nama Yesus, bisa berkomunikasi dengan baik. Demikian juga hal yang sama terjadi untuk cucu Ibu Weli Hukubun, anak Arsenio juga di dalam nama Yesus terjadilah. Untuk putri daripada Pak Lubis, terjadilah sembuh dalam nama Yesus. Pak Darmawan Lim, engkau sembuh, engkau sehat bersama Ibu Ana Nova, akan menikah di tahun ini di bulan Desember di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sedang bekerja saat ini juga. Dalam nama Yesus, Ibu Indriani, engkau sembuh dalam nama Yesus. Juga calon menantumu Christian yang akan menikah dengan putrimu di dalam nama Yesus sudah disembuhkan Tuhan saat ini. Mereka akan menikah tahun depan, berkati dalam nama Yesus. Ibu Rosalin juga sembuh di dalam nama Yesus bersama Pak Bruli, dan juga putrinya Ibu Celia akan menikah di tahun depan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anakmu malam ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Praise the Lord. Tuhan berkati Bu Beli ya, Pak Bu Nini, Tuhan berkati ya. Terima kasih Bu Lina. Tuhan berkati Pak Ferry ya, Pak Fransaki. Tuhan berkati Bu Cacu. Sama-sama Bu Beli Hukubun. Salam buat semua. Tuhan berkati Pak Lukas. Ketemu kembali pada hari Sabtu. Ya. Sampai jumpa. Jangan lupa besok pagi kita ketemu ya. Pagi. Cinta, Ya, Bu. Ibu Marta, Marta, Tuhan berkati Bu Marta. Tuhan, Pak Ferry, Apa? Amin. Om, Kak Lukas ya. Pak Lukas, salam buat teman Nana ya. Oke, sampai jumpa teman-teman semua. Kita ketemu lagi. God bless you. Ya, Bu Jaju, shalom. Bu Nini, salam buat Michael dan Denny ya. Ya, John, buat menantu makasih. semuanya. Sampai jumpa lagi Pak Fransangki. Salam buat Bu Selvi. Ya, sampai jumpa teman-teman. God bless you all. Bye-bye. Ya, bye. Tuhan Yesus memberkati Amin. semua. Yesus berkati. Amin. Amin.